Hai semuanya, kita habis nonton film Ancika dan ini opini kami. So hari ini kita baru sempat nonton Ancika karena bertepatan minggu lalu juga ya dia rilisnya sama kayak Sehidup Semati. Ya, nah kita lebih milih nonton itu dulu, yang pertama baru ini. Nah, boleh ceritain kali ya sinopsisnya dikit. Film ini judulnya tuh panjang, Ancika dia yang bersamaku 1995 itu sesuai dengan judul dari novelnya Pidi Baik. Itu juga dari adaptasi dari novelnya ya Non ya. Terus juga film ini sebenarnya menceritakan tentang seorang cewek SMA yang namanya Ancika. Tiba-tiba satu saat dia bertemu dengan Dilan ya. Dilan di film-film sebelumnya itu kan. Dilan sekarang udah jadi anak kuliahan. Iya, udah jadi anak kuliahan. Terus akhirnya dalam perjalanan waktu mereka akhirnya dekat dan tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka berdua. Dan film ini cast-nya diganti dari film-film sebelumnya. Oh iya, kalau yang sebelumnya Iqbal sama Vanessa Priscilia ya. Itu yang jadi Milea, tapi karena ini bukan film Milea kan memang Ancika tuh karakter baru. Karakter baru sesuai novelnya juga ya. Si Dilan bertemu Dilannya yang diganti. Pasangan baru karena memang dia udah nggak sama Milea lagi gitu kan. Jadi karakter di sini yang digantiin sama Arbani Yazid as Dilannya. Terus Dilan. Untuk Ancikanya itu karena orang baru kan jadi kayak pakai yang baru kan. Jadi Z JKT48. Betul. Film ini juga disutradarai sama Benny Setiawan ya. Iya, Benny Setiawan. Nah, kalau perubahan karakternya aku suka sih. Maksudnya kayak aku PTW cuma nonton Dilan yang pertama sih. Yang kedua yang Milea itu aku nggak ngikutin lagi udah gitu kan. Kalau nggak salah Dilan tuh zaman aku kuliah. Yang Dilan pertama ya, zaman kuliah semester awal kayaknya baru masuk kuliah gitu deh filmnya. Jadi kayak udah lumayan lama ya. Iya, udah beberapa lama nih film. Tahun lalu gitu. Dan aku ngerasa ketika film yang Ancika ini keluar rasanya lebih fresh gitu. Oh iya. Lebih fresh karena cast-nya baru dan surprisingly ketika diperankan oleh Arbani, Dilannya ternyata rasanya aku bilang cocok. Lebih cocok malah cocok, kan. Karena aku juga mikir kayak gitu. Aku pertama ekspektasinya ketika diganti apakah karakter Dilannya akan berubah drastis dan rasanya kayak mungkin ada penurunan standar. Iya, standar kita kok udah memorable sama Iqbal gitu. Tapi ketika diperankan sama Arbani ternyata bagus juga ya. Gitu. Nah, aku udah nggak nonton yang itu, jadi awalnya aku juga nggak tahu tuh. Aku juga baca novelnya kayaknya nggak habis deh karena dulu memang filmnya hype banget kan. Jadi kita kayak nonton aja. Aku nggak baca novelnya sampai habis. Lalu aku tanya lah nih dia, Ancika ini siapa kok dia ada sama Dilan? Ternyata memang Dilan itu nggak jadian sama Milea, maksudnya nggak sampai ke jenjang pernikahan. Lalu yang ke jenjang pernikahan ini si Ancika. Gitu. Kirain aku, karena aku nggak nonton yang kedua sama yang Milea itu juga kan. Aku kira mereka abis yang Dilan pertama itu udah kayak langsung selesai aja. Ternyata ada lanjutannya. Jadi ini kayak penutup kisah Dilan lah. Jadi ini kayak jadi penutup kisah Dilan. Akhir cerita Dilan tuh seperti apa sih? Dan ini dijelaskan di film Ancika. Betul. Dan yang aku rasa Dilan di film ini rasanya lebih dewasa sih. Karena memang mungkin umur juga karena udah jadi abang-abang kuliah tuh. Dilan sekarang kuliahnya di ITB kalau di film ini. Terus ngerasa pas awal-awal dulu pas SMA dulu pas film Dilan itu mungkin ketika ngelihat cewek cantik kayak Milea tuh langsung bergebu-gebu pengen ngejar gitu kan. Tapi kalau yang di film ini rasanya Dilan tuh kayak lebih slow gitu. Dewasa, udah tahu lah ya gimana nge-PDKT-in cewek gitu. Maksudnya secara good lah gitu daripada pas zaman-zaman SMA dulu. Nah, kalau dari Wahyu sendiri nih, poin plus dari film Ancika ini apa aja? Kalau dari aku
ya selain perubahan karakter dari Dylan-nya yang lebih dewasa, itu juga ini sih, cara bercerita di film ini rasanya pelannya in a good way sih. Pelannya tuh dilihatkan gimana si Anchika tuh pelan-pelan jatuh cinta ke Dylan-nya gitu. Jadi nggak terburu-buru dan nggak menggebu-gebu gitu. Jadi rasanya, rasanya tuh asik gitu. Cara mereka berinteraksi. Iya, aku ngerasa nggak lebay sih. Nggak sini ditunjukin kalau ya gestur yang kayak selayaknya kita deg-degan biasa. Benar-benar kayak in a reality kayak gitu. Mungkin karena Anchika tuh memang tipikal cewek yang lebih kayak gitu juga sih, yang agak cuek gitu kan. Itu juga dilihatkan dari awal tuh, Anchika tuh kan seorang cewek SMA yang memang populer gitu kan, yang banyak lah yang naksir. Tapi dilihatkan juga dia tuh orangnya yang kayak jualnya mahal banget gitu, yang kayak cuek dan nggak gampang nerima siapapun yang ngedekatin dia gitu. Dan itu juga ternyata tantangan buat Dylan kan, buat ngedekatin Anchika. Oke, terus sama settingan kota Bandungnya adem banget ya. Iya. Terasa banget. Setuju banget. Itu ademnya itu terasa sampai ke penonton. Adem banget, saking ademnya tuh, pas lagi pas yang scene-scene yang mulai ke akhir gitu kan, itu diliatin bagian gunung-gunungnya gitu kan, bukit-bukitnya yang hijau-hijau tuh. Terus setting kotanya juga bagus sih. Benar-benar memperlihatkan Bandung versi lama gitulah. Khas seperti film sebelumnya. Tapi yang aku notice, yang mungkin nggak tahu ya, yang kafenya itu kelihatan agak lebih modern juga ya. Settingannya yang kafenya. Yang kafe itu sih agak lebih modern. Kalau aku minusnya mungkin karena aku nontonnya Dylan pertama doang kan, terus kayak mungkin pas awal-awal semester, maksudnya kayak yang baru SMA gitu, baru anak SMA punya perasaan yang deg-degan parah gitu nggak sih ketika nonton film cintaan yang kayak tapi udah di umur sekarang kayak tua banget ya aku ya. Maksudnya kalau di fase yang udah 2 lebih gini kayak mungkin deg-degan cintaannya di versi lain gitu ya, yang bisa buat deg-degan gitu. Ini kayak buat SMA dan lain-lain kayak bisa lah buat deg-degan, tapi kalau aku just good buat ditonton, tapi perasaan deg-degannya itu loh lagi masih biasa aja gitu. Mungkin karena beda segmen pasar kali ya. Tapi masih bisa aku nikmati sih gimana mereka interaksinya, dan rasanya memang nggak lebay juga kan si Anchikanya, nggak overreact ketika diganggu sama Dylan gitu. Paling senyum-senyum doang gitu kan. Terus juga Dylan-nya juga rasanya nggak ngejar-ngejar banget gitu kan. Terus bukan tipikal yang film kayak cowok suka sama cewek yang apa-apa dikejar banget. Maksudnya masih good lah, step by stepnya itu ya masih masuk akal lah kalau ngejarnya kayak gini gitu, bukan yang dipaksain bener-bener. Terus galaunya Dylan karena rasanya kayak di friendzonein gitu kan. Itu galaunya juga nggak lebay. Iya, nggak lebay gitu. Ada lah sisi dia titik terendah Dylan-nya tuh rasanya ketika aduh kok cuma nggak ada status gitu. Di HTS-in sama si Anchika gitu. Sama formula ceritanya kali ya, yang aku walaupun aku cuma nonton yang Dylan pertama, aku kayak ngerasa sama aja sih. Ya, sama kayak alur ceritanya kayak deja vu gitu ya. Iya, kayak deja vu aja sih, kayak mereka ketemu. Ya, kayak gitu doang. Terus maksudnya enggak. Ya, seperti yang tadi aku bilang, makanya udah beda umur, beda lagi nih cara gimana yang bikin kita deg-degan, gimana yang bikin kita ini. Iya, mereka ketemu gitu kan. Jadi kalau simpelnya tuh mereka ketemu PDKT, terus Dylan ada satu hal yang membuat dia kayak kelihatan nggak dewasa gitu, agak childish. Terus tiba-tiba Anchikanya maafin. Ya, kayak gitu. Terus jadian. Lain cerita kalau kita masih anak SMA gitu, pasti kita kayak aduh new banget sih gitu, pasti ada react kayak gitu. Tapi kalau ini kita ya good lah buat ditonton, buat dinikmatin gitu. Iya, kalau dari aku ngerasa juga kalau di film yang dulu Dylan itu ada soundtrack yang memorable. Ingat nggak lagunya? Yang dinyanyiin sama Iqbal juga. Itu lagunya mulai yang
diam Oh ya. merindukanmu sendiri. Ya kayak gitu. Itu Selalu. lagunya memorable kan. Aku lupa sih. Kalau yang Kalau sekarang ini nggak ada os yang gimana. nggak ada, Bahkan dikit nggak banget ada ya. soundtrack yang benar-benar kayak ngehook dan jadi dengar lagu ini berarti nontonnya film Anchika. Jadi nggak ada ngerasa Iya, benar, soundtrack benar. yang teringat gitu. Iya, terakhir aku notice juga pemeran bundanya Dilan itu nggak diganti. Syukurnya iya. sih, syukur sih masih Ira Wibowo karena memang karakter itu kayaknya udah cocok banget sama Melekat banget ya. melekat sama apa bundanya Dilan. Dan itu aku bersyukur untung nggak diganti gitu. Kan udah ngomongin plus minus, sekarang kita ngomongin rating. Kalau dari Wahyu, ini jujur ya, kita belum ngomongin rating setelah abis nonton. Biasa tuh diomongin langsung diomongin. keluar bioskop langsung berapa. Oke, dari Wahyu berapa? Dari aku 7 deh. Ikut-ikut nih. Nggak. Aku juga udah kepikiran 7 aja deh gitu. Iya. Maksudnya masih bisa dinikmati walaupun yang nggak gimana-gimana gitu. Itu sih aman sih aku. Iya, ini jadi penutup yang manis untuk kisah cintanya Dilan sih. Ya kan, ibaratnya ini udah abis nih. Iya. Dilan gak ada bakal ceritanya lagi nih gitu. Paling ceritanya ada pas dia berkeluarga sama Anchika Iya. mungkin. Kita nggak tahu lagi juga PD Baik bakal nulis kelanjutan ceritanya seperti apa. Tapi sejauh ini mungkin ini jadi penutup kisahnya Dilan dan ya ini ditutup dengan cara yang manis ketika mereka bertemu dengan Anchika. Betul. Iya. Nah, mungkin segitu aja opini dari kita berdua. Kalau udah ada yang nonton Anchika, boleh banget komen-komen di bawah di kolom komentar kita, discuss. Menurut kalian filmnya itu gimana sih? Atau nggak cuma cerita alurnya aja, cerita apapun yang kalian rasain juga bisa. Menurutku ini recommended buat ditonton. Oh ya. Oke. See you the next See you video. the next video.